Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Untuk semua sahabat IMP, saya informasikan insya Allah mulai nanti bulan Juli di Basecamp IMP akan membuka pengobatan untuk meringankan yang mempunyai penyakit gangguan jiwa, asalkan bukan dari kudrat ya. Misalkan yang sakitnya itu mendadak, tiba-tiba menjadi kehilangan akal pikiran sehatnya, insya Allah di sini bisa membantu untuk meringankan semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa datang langsung setiap hari Senin dan Kamis ke Basecamp IMP yang ada di alamatnya yang ada di bawah ini. Dan mulai bulan Juli, insya Allah sebulan 2 kali setiap malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon di Basecamp IMP akan mengadakan tawasul bersama ya, tawasul berjamaah supaya kita semua berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak orang yang berdoa, semakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini alhamdulillah saya kedatangan tamu, yaitu yang ketiga kalinya ya, Pak Kiai Haji Jaja Abdul Jabar, dan yang baru datang alhamdulillah Pak Ustadz Usep Fahrijal. Nah, mungkin di sini Pak Kiai sama Pak Ustadz ingin bertanya tentang perihal keagamaan atau kisah sejarah Nabi ya. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin Pak Kiai sama Pak Ustadz mau memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Neng dan keluarga termasuk Pak telah menerima kedatangan saya berikut rekan-rekan untuk bersilaturahim ke sini. Nama saya udah kenal mungkin ya, nama saya ada Abdul Jabar, dan ini teman saya Pak Ustadz Usep Samsul Rijal dari Pak Kenjeng. Terima kasih Neng sudah diberi waktu. Iya, sami-sami. Dan diterima sama Neng dan keluarga. Kedatangan saya ke sini nih ya, bukan hanya silaturahim, selain daripada itu ada beberapa yang ingin saya tanyakan yang selama ini belum ada jawaban yang pas. Mungkin ini karena keterbatasan pengetahuan yang saya miliki. Dan saya yakin insya Allah biidznillah wa bihaqillah Neng bisa menjawab. Insya Allah. Pertanyaan yang pertama nih yang ingin saya tanyakan ke Neng agar lebih jelas. Dalam Al-Quran itu, dan bukan dalam satu kitab yang diterangkan, kitab Syawahidul Haq, itu ada kalimat yang terakhir sebelum kiamat itu ada proses Raf'ul Quran wal Ka'bah. Raf'u itu bisa makna hilang, bisa makna diangkat. Ini pertanyaan nih, itu Raf'u itu kan Quran itu akan hilang. Hilang itu hilang Qurannya, hilang produksi Al-Qurannya, hilang hurufnya, atau hilang seperti diangkatnya Nabi Isa oleh Allah ke langit. Itu belum ada penjelasan dalam kitab. Hanya sebelum kiamat Al-Quran itu akan hilang. Sebenarnya di dalam hadis riwayat hikam sudah ada ya Pak. Jadi bahwa nanti nasib Al-Quran di detik-detik hari kiamat itu akan hilang, diangkat oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nanti di saat malam tiba, semua orang terlelap tidur, akan terjadi hujan angin, badai, seperti angin puting beliung, dan juga hujan yang bisa membuat gempa bumi karena saking besarnya gitu. Gelombang-gelombang laut pun juga akan ikut mengguncangkan dunia ini, sampai orang-orang terkaget-kaget. Di saat datangnya fajar, di situ semua manusia akan hilang akal sehatnya, akan lupa ingatan tentang perihal Quran. Yang bisa hatam Quran pun juga tidak akan bisa membacakan kalimat-kalimat ayat suci Al-Quran. Bahkan di saat pagi hari, di saat membuka buku atau membuka Quran, kalimatnya semua sudah hilang menjadi lembaran-lembaran kertas putih. Jadi sangat ngeri sekali ya. Itu
beberapa jam akan terjadinya hari kiamat. Nasib Quran akan hilang semua di dalam buku, di dalam ingatan manusia, dan juga di dalam lisan yang selalu dilafalkan. Orang-orang yang bisa selamat hanya 1001 atau 1002. Itu pun 2 perbandingannya ya, 1002 itu paling banyak, 2 orang. Hanya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu sesuai yang ada di dalam hadis riwayat Hikam. Yang bisa membacakan la ilaha illallah itu yang akan selamat dan bisa masuk ke surga. Tetapi kebanyakan orang-orang tidak akan bisa mengingat ayat-ayat suci Al-Quran. Jangankan untuk melafalkannya, mengingat saja tidak bisa. Mau membaca pun juga kalimatnya semua sudah hilang di dalam Quran tersebut. Jadi sungguh sangat mengerikan ya. Dan ternyata diangkatnya Al-Quran itu berbarengan dengan diturunkannya kembali Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi ini di Menara Putih di negeri Syam. Begitu. Jadi jutaan Quran di seluruh dunia itu akan hilang kalimat-kalimat. Betul. Hilang semuanya. Akan hilang semuanya dari mulai huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Termasuk hilang pula ingatan dan memori manusia. Betul. Sekalipun tahfidz Quran. Betul. Subhanallah. Jadi memang sebelum hari kiamat tiba itu sungguh sangat mengerikan. Tidak ada yang bisa ditolong terkecuali yang mempunyai akhlak baik, amal baik selama masa hidupnya. Dan itu pun juga bukan berarti semua manusia yang masih hidup ya. Karena yang sudah meninggal pun juga semua kan dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Begitu. Jadi penjelasannya jelas ya. Quran Makabah itu bukan hanya Quran diangkat atau ke langit, tapi ternyata hilang semua huruf Quran di seluruh dunia. Betul, di seluruh dunia. Dan di situ pula diterangkan yang wal Ka'bah. Ka'bah juga akan hilang. Hilang itu kan pertanyaan saya berarti apakah hilang karena memang ada penyerangan seperti Raja Abraha dulu mau dihancurkan, atau hilang memang hilang Ka'bahnya diangkat oleh Allah ke langit lagi, atau gimana? Jadi Ka'bah itu dengan Quran berbarengan diangkat ke langit, hilang seketika. Maka dari itu tidak akan tahu arah kiblat kemana, tidak akan tahu ayat-ayat suci Al-Quran seperti apa pelafalannya. Begitu. Berarti sebelum Al-Quran ke Ka'bah, umat manusia, umat Islam harus dari sekarang. Betul. Rajin beribadah, rajin sholat. Betul. Karena nanti akan hilang kiblat itu ya. Iya, kiblat hilang, kalimat-kalimat di dalam ayat suci Al-Quran hilang. Nah, di sini makanya kita selaku manusia yang masih hidup di muka bumi ini, yang masih diberi nafas ya oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah lebih baiknya lebih meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan juga mempunyai akhlak yang baik, saling menolong sesama. Hanya itulah yang bisa menolong kita di hari kiamat. Karena percuma orang yang selalu berbicara, oh saya rajin ibadah gitu kan, saya rajin kok sholat sunnahnya, tetapi mempunyai akhlak yang buruk, itu tidak akan diterima. Karena nanti itu akan hilang semua dan akan lupa ingatan. Yang diingat itu hanyalah bagaimana caranya kita bisa kembali ke masa lalu. Contoh, yang biasanya ketinggalan sholat 5 waktu ya. Nah, nanti di saat Al-Quran hilang, Ka'bah hilang, di situ ingin mengulang. Andaikan waktu bisa berputar kembali, ingin melaksanakan sholat, tetapi diingat ingat sholat itu seperti apa gitu ya, tapi bacaan-bacaannya tuh lupa sama ya. Sekali. Jadi seperti yang buta huruf gitu. Makanya sungguh sangat mengerikan ya. Jadi memori hilang ya. Memori semua hilang. Jadi sebenarnya gini, di dalam sholat itu ada triknya gitu kan, supaya sholat kita itu benar, khusyuk, fokus, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Nah, ini menarik nih. Ini ada kaitannya dan ada hubungannya. Dan pertanyaan kedua nih, ini kan sebelum kiamat itu Nabi Isa akan turun. Dan Nabi Isa itu kan akan memegang syariat dan menjalankan syariat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu
pegangan Nabi Isa kan ada Al-Quran yang ditulis oleh Imam Qushairi dengan tinta emas. Berikut kitab-kitab Madhil Arba'ah untuk pegangan Nabi Isa alaihissalam. Berarti termasuk Quran itu pula akan hilang nih. Seluruh kitab yang diberikan mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul itu semua akan hilang. Subhanallah. Hanya kalimat la ilaha illallah yang dipegang oleh Nabi Isa alaihissalam saat diturunkan ke bumi di negeri Sam di Menara Putih. Maka dari itu nanti kan perbandingannya 1000 banding 2 ya. Yang 2 orang itu melafalkan la ilaha illallah, itu langsung akan ditolong oleh Nabi Isa alaihissalam untuk bisa diselamatkan, yaitu masuk ke dalam surganya Allah. Tetapi yang 1000 itu, ini perbandingannya dikit aja dulu gitu ya Pak ya. Nah yang 1000 itu sama sekali lupa semuanya. Di situ akan diambil oleh malaikat Israel untuk dimasukkan ke neraka. Jadi itu pun juga sebenarnya di dalam Quran surat Al-Qiyamah juga sudah ada sih, cuman tidak begitu detail. Nah nih, kan itu ketika Nabi Isa ada di pinggir pantai, dia kebingungan untuk menjalankan syariat baginda Rasul, sementara ada Al-Quran yang ditulis oleh Imam Qushairi dengan tinta emas, berikut kitab-kitab yang lain, ada peti. Peti itu akan diberikan kepada Nabi Isa, dan pertanyaan itu di negeri mana atau di daerah mana peti tersebut akan diberikan oleh malaikat kepada Nabi Isa. Itu di negeri Sam, di Menara Putih. Sama ya? Dan itu masuknya ke dalam tabut perjanjian. Iya, tabut ya. Jadi memang kan ada beberapa tabut perjanjian yang memang pada saat itu disembunyikan oleh malaikat ya. Nah, tabut perjanjian itu yang memang disembunyikan oleh malaikat itu tidak boleh ada orang yang tahu, yaitu yang ditulis oleh Imam Qushairi. Nah, itu yang ditulis pun juga sebenarnya nanti hanya tersisa dengan kalimat la ilaha illallah saja, yang lainnya hilang. Maka dari itu kan hadis riwayat Hikam mengatakan bahwa nanti ada 2 orang tua yang akan membaca kalimat la ilaha illallah perbandingan 1000 banding 2, itulah yang selamat. Maka dari itu kita selaku umat manusia harus mempersiapkan diri ya untuk menghadapi hari kiamat nanti. Jangan berpikir kita masih hidup gimana nanti gitu. Tapi kita harus punya pikiran nanti gimana. Berarti kita harus mempersiapkan dari sekarang. Kalau walaupun misalkan sebelum hari kiamat tiba kita meninggal dunia, tetap kan nanti akan dibangkitkan lagi sesuai yang ada di dalam kitab Ridatul Al-Qadir, bahwa seluruh manusia yang sudah meninggal dunia dan akan menghadapi hari kiamat itu semua akan dibangkitkan. Akan dikumpulkan di padang mahsyar dan nanti akan disuruh membacakan kalimat thayyibah. Nah, di situ kebanyakan orang yang tidak tahu karena lupa ingatannya. Jangankan yang masih hidup, yang sudah meninggal dibangkitkan saja sudah tidak tahu, sudah tidak mengenal dengan huruf-huruf hijaiyah. Kecuali orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Betul, kecuali orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah yang mempunyai akhlak baik. Itu. Jadi kuncinya bukan hanya ilmu tapi akhlak nih. Sebenarnya akhlak itu lebih dari ilmu. Adab pun juga lebih tinggi daripada ilmu. Percuma kita punya ilmu kalau jumawa ujuk riya takabur. Nauzubillahi min dzalik ya. Sekarang kan banyak orang berilmu, tapi kan kurang beradab. Iya, pintar kabalinger ya kalau seandainya begitu. Maka dari itu yang terutama itu adalah akhlak dan adab. Karena dengan adab al-islamiyah kita bisa mengetahui ya mana yang benar, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Dengan akhlak yang baik kita pun juga bisa membedakan mana sih yang perlu kita lakukan, mana sih yang tidak perlu kita lakukan. Gitu. Nah, ini pribadi saya ya. Mungkin orang lain sudah tahu. Yang dimaksud negeri Sam itu di mana, nih? Sebenarnya kalau negeri Sam, Menara Putih itu tepatnya ada di pesisir pantai selatan Laut Merah. Berarti masuknya benua Amerika, Afrika atau Eropa? Timur Tengah. Timur Tengah ya? Ya, Timur Tengah. Laut Merah ya? Betul. Berarti, oh iya betul. Karena kan nanti di saat Nabi Isa alaihissalam turun ya ke muka bumi, itu kan pasti akan bermunculan seperti Dajjal, Yajuj Majuj, Azazil, dan itu semuanya akan dilumpuhkan. Sababiahnya yaitu Nabi yang dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini betulan nih. Di antara itu kan pernah saya mendengar
dari kakek saya bahwa sebelum kiamat itu Islam itu akan mendapatkan kejayaannya itu ketika bulan Sabit. Diartikan oleh kakek saya nanti ketika bulan Sabit akan muncul tentara Raja Dzulqarnain. Nah, itu munculnya tentara itu di daerah mana nih itu? Karena nggak spesifikasi dijelaskan munculnya itu di daerah mana atau di wilayah mana. Kan gini ya Pak ya, hari kiamat itu kan masuk ke dalam rukun iman ya. Iya. Berarti itu masih gaib. Tetapi Nabi Muhammad SAW pun juga bersabda kan, bahwa hanya sampai berapa puluh tahun gitu kan, sampai tahun berapa, Masehi berapa gitu kan, bahwa hari kiamat akan tiba. Itu hanya perkiraan. Berarti tidak jauh dari itu, karena kan Nabi Muhammad SAW memang itu kekasih Allah yang paling dicintai oleh Allah ya. Berarti kalau misalkan kita sekarang 2022, nah ini udah tinggal berapa puluh tahun lagi. Kalau misalkan kita menghitung, mengingat sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya yang disebut dengan golongan Raja Dzulqarnain ya, itu sebenarnya bukan berarti tentara dari Raja Dzulqarnain dulu yang akan tiba atau yang akan bisa memakmurkan rakyat, tetapi itu adalah yang disebut dengan gelar Al-Mahdi yang akan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh dunia ya, untuk bisa menikmati dulu masa kejayaannya sebelum hari kiamat tiba. Dan tentara itu sudah ada walaupun masih kecil ya, karena sesuai di dalam kitab, maaf ini kita ngikut ke dalam kitab Sunda dulu ya, kitab Salamatakala kan di situ pun juga sudah tertulis bahwa akan ada gelar Al-Mahdi yang menduduki nomor 25 yang akan bisa memakmurkan seluruh rakyat dan manusia di muka bumi ini. Kan kalau Rasul tuh ada 25, yang terakhir Nabi Muhammad SAW ya. Nah nanti itu di kitab Salamatakala dan juga Gawang Siliwangi akan ada yang menduduki, yaitu yang disebut dengan tentara turunan dari Raja Dzulqarnain gitu, yang disebut dengan gelar Al-Mahdi. Kalau di kerajaan Sundanya itu keturunan dari Pajajaran. Oh, jadi yang dimaksud dengan munculnya tentara Raja Dzulqarnain itu bukan tentara beliau ya? Bukan. Tetapi kalau misalkan kita susuni silsilah dari nasab juriat gitu kan ya, masih ada turun dari sana. Cuman kan kalau misalkan kita menelusuri nasab ke atas itu terlalu jauh gitu. Ya makanya jadi apa sih? Kalau seandainya tentara itu muncul begitu panjang umurnya. Iya, tidak mungkin ya, itu mustahil karena kan gini. Sudah tertulis di dalam Quran juga kan, bahwa yang memang abadi, yang umurnya panjang, yang belum meninggal kan hanya ada beberapa rasul dan beberapa nabi saja. Seperti Nabi Isa alaihissalam kan belum meninggal ya, sampai sekarang masih ada, cuman menjadi penghuni surga yang nantinya akan diturunkan di saat detik-detik hari kiamat. Nah kalau untuk Nabi Khidir alaihissalam itu ditugaskan kan untuk mengelilingi lautan. Seperti Nabi Idris pun juga sama, belum wafat kan, masih menghuni surga yang kedua. Oh, Nabi Idris masih hidup ya? Masih hidup. Jadi ada beberapa rasul dan beberapa nabi yang memang masih hidup, umurnya panjang. Tapi kalau untuk tentara Raja Dzulqarnain itu bukan dari abad dulu gitu ya, tetapi keturunannya yang akan bisa memakmurkan seluruh masih dzurriyyah ya, manusia di muka bumi ini. Dan kita mungkin ngambilnya akan lebih ke masa kejayaan seperti pada saat Prabu Siliwangi memimpin ya Raja Pajajaran, yang pada saat itu pun juga pernah memakmurkan. Nah nanti pun juga keturunan dari beliau. Tapi kalau misalnya kita ngelihat nasab ke atas, juriatnya tetap ke Nabi Muhammad SAW. Nah begini, Raja Dzulqarnain itu hidupnya itu sebelum baginda Rasul hidup dilahirkan atau memang di zaman Rasulullah? Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Berarti di zaman Nabi apa itu? Sebelum Nabi Muhammad. Jadi pada saat Nabi Musa alaihissalam ya, Raja Dzulqarnain itu hidup dan mengetahui tentang masalah tabut-tabut perjanjian yang pada saat itu disembunyikan oleh malaikat. Berarti hidupnya itu di zaman Nabi Musa. Betul. Setelah Nabi Musa. Iya, di zaman Nabi Musa, saat Nabi Musa wafat. Tapi kan itu ada hubungannya dengan apa namanya, benteng Ya'juj wa Ma'juj itu. Iya, ada hubungannya. Iya. Karena kan pada saat itu termasuk ikut andil ya, Raja Dzulqarnain itu memenjarakan Ya'juj Ma'juj.
yang jadi pertanyaan juga nih. Karena waktu baginda Rasul Isra Mi'raj itu kan dia nunggangi buruk. Iya. Nah, yang belum jelas itu di semua kiai, di semua dai, penceramah itu yang belum jelasan itu di mana posisi buruk ketika baginda Rasul nunggangi itu buruk. Jadi pada saat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Yerusalem, kan beliau itu menunggangi buruk ya. Di saat sampai, buruk itu tepat ada atau sampai di depan pintu utama Masjidil Aqsa Yerusalem. Dan buruk itu saking setianya kepada baginda Rasul, beliau itu menunggu baginda Rasul saat waktu mau Mi'raj. Di dalam kitab itu kan diterangkan. Jadi ketika Rasulullah mau di-Isra Mi'rajkan dan dibimbing oleh dua malaikat, Jibril dan Mikail itu kan Rasul sediakan buruk. Pertanyaannya, posisi buruk itu apakah di dalam Masjidil Haram, di luar, atau di mana gitu? Nunggunya di depan pintu utama Masjidil Aqsa. Jadi nunggunya tuh di situ sampai selesai. Dan pada saat Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam Masjidil Aqsa, baru di pertengahan tihang, tahu kan pilar ya? Nah di situ langsung dimi'rajkan. Makanya di situ sangat luar biasa ya, bahwa Masjidil Aqsa itu penuh dengan hal spiritual kenabian. Karena selain dari Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam pun juga pernah di saat darurat menemukan masalah. Dan untuk mencari jalan keluarnya, Nabi Ibrahim alaihissalam pun juga berdoa di Masjidil Aqsa. Dan dengan izin Allah dikabulkan. Makanya pada saat itu ada hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwa siapa saja yang berdoa di Masjidil Aqsa, insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas doa-doanya. Jangankan masuk saja, walaupun kita masih di luar Masjidil Aqsa pun juga kalau kita mempunyai hajat, kita berdoa dan munajat kepada Allah, insya Allah akan dikabul. Apalagi kita bisa duduk di tempat di mana Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa pada saat itu. Posisi duduk Nabi Ibrahim itu di Masjid Aqsa-nya itu di dalam atau di luar? Di dalam, di mimbar. Di mimbar ya. Yang sekarang menjadi mimbar. Di antara tempat-tempat yang tidak akan pernah terinjak oleh Dajjal itu kan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Sama Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Sekarang nih Masjidil Aqsa kan ramai mau dikuasai oleh kelompok Yahudi Israel. Itu apakah memang akan selamat nih itu? Insya Allah dari penguasaan akan selamat. Yahudi. Insya Allah itu akan selamat. Karena yang akan dilindungi oleh para malaikat yaitu 3 masjid yang tadi disebutkan, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan juga Masjid Nabawi. Sadohiriyah kan sekarang udah dikepung nih. Iya. Makanya kemarin waktu mau Idul Fitri juga kan banyak ada serangan, bahkan ada penyiksaan kepada kaum muslimin. Secara dohiriyah nih, itu siapa yang mampu menyelamatkan Masjidil Aqsa? Secara lahiriah nanti akan ada seseorang manusia yang memang bisa menyelamatkan di Mekah, di Madinah, dan juga di Yerusalem. Semua kembali kepada gelar Al-Mahdi. Oh, berarti ada orang yang punya gelar Al-Mahdi ya? Betul. Yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah. Betul. Bahwa beliaulah yang ditugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang pilihan untuk bisa menyelesaikan semuanya sebelum hari kiamat tiba. Tentang kemakmuran, menyelamatkan 3 masjid yang memang terlindungi gitu ya oleh para malaikat, dan juga bisa menyelamatkan para budak-budak yang nanti akan banyak sekali diperbudakan oleh kaum Yahudi dan kaum kafirin. Kembali ke Al-Quran ini. Kan dalam Al-Quran ada ayat Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Apakah termasuk orang yang seperti apa yang masuk pada kategori lahafidun?
Sebenarnya kalau untuk yang termasuk ya ke dalam golongan tersebut, itu adalah asli keturunan-keturunan dari Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nasabnya itu lurus, garis lurus, ya? Iya. Karena kan gini, mohon maaf sebelumnya, banyak kan keturunan dari Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang punya nasab dan garis keturunannya itu belok gitu kan, ada yang kiri, ada yang kanan. Tetapi kalau yang lurus itu insya Allah itu sudah termasuk golongan tersebut. Tetapi kalau yang kanan kiri tetap dikembalikan lagi ke dalam akhlak baik dan akhlak buruknya semasa hidup. Bahkan zaman sekarang banyak orang yang mengaku habaib. Saya ini cucu Rasulullah, tapi akhlaknya tidak seperti akhlak Rasulullah. Karena akan terlihat sih sebenarnya secara lahiriah juga ya, bahwa yang memang asli keturunan dari Kanjeng Rasul itu mempunyai akhlak yang baik. Diutamakan adab bukan ilmu. Adab ya? Iya, adab. Karena kan kalau misalkan kita beradab baik, ilmu pun akan mengikuti. Tapi kalau misalkan kita ngejar ilmu dulu nih, kalau gak bisa bawanya pasti kita akan menjadikan sombong. Adab dikesampingkan. Iblis kan pintar, tapi gak punya adab. Iya. Maka dari itu alangkah lebih baiknya diutamakan dulu adab. Setelah itu kita menuntut ilmu. Dan setelah kita menuntut ilmu, insya Allah, Allah akan menjamin segalanya bagi orang yang mempunyai adab dan mempunyai ilmu dalam hal kebenaran. Subhanallah, yang menarik nih. Menarik sekali. Pertama ketika yang sudah menjelaskan tentang Rabbul Quran wal Ka'bah. Sementara ini kan, hukum yang dipakai di muka bumi ini, itu bersumber dari Al-Quran. Iya. Masuk rukul ibadah, rukul muamalah, rukul munakahah, rukul jinayah. Iya. Makanya ketika mindset atau memori orang hilang Al-Quran di dalam memorinya, itu benar-benar sangat mengkhawatirkan nih. Subhanallah. Betul. Semoga kita ini termasuk orang yang selamat dari fitnah tersebut. Iya, amin. Amin. Sebelum Al-Quran itu di Al-Quran wal Ka'bah sampai pada titik masa itu, apa ada tip atau cara-cara supaya kita selamat atau yang harus kita amalkan? Jelas ada, dan kuncinya ada 5, yaitu rukun Islam. Jadi kita melaksanakan rukun Islam itu harus benar-benar ikhlas karena Allah, jangan karena ada maunya. Itu kuncinya. Syahadatnya yang benar seperti apa, gitu kan? Salatnya yang benar seperti apa? Zakatnya yang benar seperti apa? Puasanya seperti apa? Naik hajinya juga seperti apa? Nah, di situ kita ada tips-tips khusus gitu kan. Kita bersyahadat kepada Allah dengan mengosongkan hati dan pikiran semua karena Allah. Pasrah berarti kan. Salat yang 5 waktu itu jelas kewajiban kan? Salat yang 5 waktu itu kewajiban. Nah, kewajiban itu tidak boleh kita tinggalkan sedikit pun. Berarti kita harus, kalau Sundanya tuh apa sih? Pas azan itu teh durcong. Durcong gitu. Ya. Di saat azan kita langsung mengambil wudhu, langsung melaksanakan sholat. Zakatnya seperti apa? Nah, zakatnya itu kita memang harus benar-benar, di samping zakat kita pun juga harus menyedekahkan yang ada jikalau kita mampu. Tetapi menyedekahkannya pun juga kita harus ikhlas, jangan mau terlihat oleh orang lain. Tetapi cukup Allah yang menilai kebaikan kita dan keikhlasan kita. Puasa pun juga yang seperti apa? Puasa mungkin bukan hanya mengosongkan perut saja ya, tapi puasa segalanya. Puasa mata, jangan melihat hal-hal yang tidak enak dilihat. Puasa telinga, supaya kita tidak mendengar kejelekan orang lain. Puasa hidung, kita jangan mencium aroma-aroma makanan ya. Terus puasa mulut. Mulut kita harus kunci, karena lidah itu sangat tajam daripada pisau. Jikalau kita berbicara di saat puasa, itu pasti setan itu akan banyak yang mengikuti kita supaya kita itu terjerumus ke dalam hal ghibah. Tangan, kaki, itu semuanya harus puasa. Jadi seluruh anggota tubuh kita itu harus puasa, jangan hanya mengosongkan perut saja. Di saat kita berpuasa, lantunkan kalimat-kalimat thayyibah. Kita harus banyak zikrullah, isilah keseharian kita dengan zikrullah. Nah, seperti naik haji pun juga banyak sekali kan ya orang-orang yang memang naik haji karena riya.
dibilang-bilang saya mau naik haji, saya mau ini, mau Ada itu piknik, gitu kan ya. Nah, ternyata di saat di sana itu bukan benar-benar ibadah, tapi malah belanja gitu kan, malah refreshing. Nah, itu salah besar bagi saya. Karena orang yang mampu untuk melaksanakan naik haji, berarti di sana itu harus benar-benar menyatukan diri jiwa kita dengan Allah, yaitu fokus ibadah lahir batin, lahiriahnya dengan melaksanakan sholat kewajiban, sholat sunnah, puasa. Nah, batiniahnya dengan apa? Doa. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di tanah haram. Karena di tanah haram itu sebenarnya kalau kita benar-benar berdoa tanpa memikirkan hal-hal duniawi, itu jelas akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus mengaji. Mengaji pun juga kita harus benar-benar mengerti dan memahami isi di dalam terjemah Quran. Mungkin kalau hanya mengaji saja semua orang juga bisa ya. Mungkin anak kecil pun juga bisa mengaji, tetapi kita harus bisa mengkaji isi yang ada di dalam Al-Quran itu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu kita kaji. Harus seperti apa agar kita bisa mendapatkan mahabbah dan kasih sayang dari Allah. Nah, di situ kita harus kaji, ngaji rasa, ngaji diri, itu intinya. Itu kan yang tersurat. Nah, yang tersirat ini harus kita kaji supaya nyambung antara yang tersurat dan tersirat itu imbang. Insya Allah di situ kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah Nabi Muhammad SAW pun juga akan menunggu di surga untuk seluruh umat yang bisa melaksanakan rukun Islam dengan benar. Apakah orang yang pergi umroh atau berhaji tapi kadang selfie dikirim lewat WA atau lewat itu status, termasuk orang yang selamat apa gimana sih? Mungkin kalau untuk tujuannya memberi kabar kepada keluarga itu nggak jadi masalah ya. Masalah ya. Tetapi kalau misalkan di saat di tanah suci atau di Madinah gitu kan, selfie terus akhirnya itu diupload gitu kan ke orang banyak, itu namanya ria. Kadang kan di depan Ka'bah. Iya, itu namanya ria. Terkecuali sudah beberapa lama langsung upload, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan langsung, nah itu ria. Berarti memberitahukan bahwa dia sedang berada di sana. Wah, dia banyak uangnya gitu. Lebih keriaan sih kalau untuk masalah itu. Jadi kalau udah akhir nggak apa-apa kali ya. Kalau misalkan udah beberapa beres, lama udah pulang lagi kembali gitu. Ya ke Indonesia, terus kita mempostingkan postingan itu nggak jadi masalah. Hampir mayoritasnya sekarang yang orang yang pergi ke sana. Jadi kembali ke niat. Niatnya tuh seperti apa? Karena sebenarnya walaupun kita mau haji kecil atau haji besar gitu ya, berangkat ke sana itu niatnya harus bulat dulu. Makanya kan banyak sekali kejadian-kejadian yang orang rasakan di sana, karena kan di sana itu hukum nyata gitu ya. Kalau misalkan kita mempunyai akhlak seperti ini, jikalau kita benar-benar beribadahnya di sana, itu pasti akan hukum nyata. Nah, di situ kita harus tafakur, apakah bisa. Tapi kadang manusia itu sangat susah untuk bertafakur, merasa dirinya benar, merasa dirinya paling hebat gitu. Maka dari itu ya jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kan pernah ya pada saat berdialog dengan Nabi Muhammad SAW saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj, bahwa untuk umat kami harus selalu berbicara apa adanya, walaupun itu sungguh sangat pahit, karena kejujuran adalah yang utama. Nah, kebanyakan kan sekarang banyak sekali ya bicara seperti yang iya, tetapi beda dengan apa yang ada di dalam isi hatinya. Jadi banyak gimana ya, banyak yang ditutupi dengan kebohongan. Makanya gini, kita selaku umat manusia, walaupun kita berbicara, contoh gitu, kita berbicara apa adanya nih, contohnya Neng ke Pak Kiai gitu ya, saling mengingatkan kan satu sama lain, sesama umat muslim. Pak Kiai maaf ya, Pak Kiai itu nggak boleh begini, harusnya begini. Nah, itu kan apa adanya. Berarti kita harus saling membenarkan jikalau ada yang salah, saling mengingatkan jikalau ada yang keliru gitu. Jadi intinya konsep, kalau kita ingin selamat sebelum Al-Quran itu diangkat dan dihilangkan, benar pepatah Sunda, harus benar tekad, ucap, lampah. Ya, makanya segitiga ya, ucap, tekad, lampah, sabar, tawakal, ikhlas, keimanan, ketakwaan, kejujuran. Iman, Islam, ihsan. Betul. Iya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa kita hidup di muka bumi ini gampang-gampang sulit gitu. Iya. Terus di dalam masalah haji, ada yang
hampir semua orang ketika pulang hajian, terutama orang Indonesia, bahwa ketika datang ke sini itu jarang yang tidak ingin pergi lagi ke sana. Tapi ada salah satu orang yang pernah ngobrol sama saya itu mau berhaji menyiapkan diri 23 tahun. Karena apa? Takutnya nanti pengen balik lagi ke sana. Daripada saya balik lagi ke sana, mendingan saya dikasih sama orang-orang yang miskin, orang fakir, orang terus yatim, untuk semua yang membutuhkan aja kan gitu. Nah, gimana itu teh? Berarti itu ada golongan haji mabrur. Iya. Karena beliau mementingkan dulu yang lain daripada mementingkan dirinya sendiri. Betul, walaupun dia mampu Iya. dan mempersiapkan diri untuk bertobatan nasuha dulu. Iya. Karena kan di sana tuh hukumnya tak mungkin kalau orang lain pengen balik lagi karena itu tujuannya dan niatnya itu ada yang salah. Iya, betul. Gitu. Betul. Ada yang salah. Makanya Betul, gini, gitu. kalau misalkan ada salah seorang haji yang memang pernah berhaji ya di tanah suci, ketika pulang dia bilang, saya tidak mau berangkat lagi, lebih baik saya menyantunkan harta yang ada untuk orang yang membutuhkan. Berarti itu sudah termasuk golongan haji mabrur. Tetapi golongan itu sangat jarang. Iya, betul. Bisa dikatakan perbandingan 501. Ya, Kebanyakan yang 500-nya lagi setelah hajian atau setelah umroh gitu ya, ya. ingin balik lagi. Mungkin kalau untuk umroh minimal 3 kali nggak apa-apa gitu, karena kan ingin lebih meningkatkan keimanan, ketakwaan di sana. Ya. Tapi kalau untuk yang hajian, sering kan banyak yang ingin balik lagi itu ada tujuan yang lain. Kecuali pembimbing ya teh. Betul, kalau pembimbing kan itu jelas itu memang tugasnya ya. Ya. Tapi kalau misalkan orang yang ingin balik lagi biasanya itu ada tujuan ria sih. Jadi sebetulnya katanya itu kurang mempersiapkan diri untuk beribadah hajinya itu. Iya, makanya ada kan syarat rukun yang ketinggalan, makanya betul. sama Allah itu diketuk hatinya pengen balik lagi gitu. Iya, karena ada yang salah kan, makanya ya, disuruh ke sana lagi. Itu untuk menunaikan tugas supaya lengkap rukun ya, Islamnya betul, gitu. Betul. Makanya kan kita persiapkan diri jika mau berangkat hajian itu, kita kosongkan hati dan pikiran dari hal-hal yang buruk. Bulatkan tekad hanya karena Allah beribadah di sana, jangan yang lain-lain. Insya Allah akan menjadi golongan orang solihin, insya Allah. Amin. Terus tadi kan masalah haji. Sekarang cerita yang umroh. Ketika ada seseorang yang berangkat umroh ke tanah suci, dari berangkatnya senang, gembira. Nah, ketika pulangnya itu malah susah. Ada apa sebenarnya itu? Nah, jadi gini, kan umroh pun juga itu beribadah ya, mengunjungi rumah Allah. Itu nggak boleh hasilnya dari yang tidak manfaat dan barokah. Makanya orang yang memaksakan kehendak untuk datang ke sana dengan hasil yang kurang manfaat dan kurang barokah, pasti akan dibersihkan setelah pulang dari sana, dienolkan. Yang tadinya punya menjadi menurun. Itu udah jelas. Karena memang gini, kita datangnya ke rumah Allah itu harus bersih. Bersih hati, bersih pikiran, dan bersih harta. Itu utamanya. Makanya kan banyak sekali ya orang, ya kenapa katanya saya pulang umroh kok bisa susah begini, padahal tujuannya saya ke sana tuh ibadah. Lihat dulu, waktu mau berangkat itu udah bersih hatinya belum? Udah bersih pikirannya belum? Udah bersih hartanya belum? Mungkin kalau misalkan meminjam gitu ya, hasil dari pinjam itu nggak jadi masalah, karena kan nanti pun juga dikembalikan lagi. Tapi kadang banyak orang yang mendapatkan hasil dari yang tidak halal, dipakai untuk berangkat ke sana. Ya jelas lah, sama Allah itu dibersihkan dulu. Dan nanti saat punya rezeki lagi, itu akan diketuk lagi hatinya untuk mau berangkat lagi. Ada yang seperti itu. Nah, Neng, nih banyak warga Indonesia yang pergi umroh atau berhaji, niatnya itu mau berbulan madu. Bolehkah berhubungan suami istri di sana? Atau gimana hasilnya nanti ketika pulang ke Indonesia? Jadi sebenarnya itu tercantum di dalam kitab Hajifatul Quran ya. Di dalam Hajifatul Quran bahwa suami istri yang berangkat umroh, alangkah lebih baiknya fokus hanya beribadah. Tidak boleh melakukan hubungan suami istri walaupun itu kewajiban. Karena Nabi Muhammad SAW di saat beribadah di hari-hari tertentu
apalagi di tanah haram gitu kan. Pada saat malam Lailatul Qadar pun juga selama 9 hari itu tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya. Beliau lebih memilih pergi untuk fokus beribadah kepada Allah. Karena mungkin kalau misalkan Nabi Muhammad SAW pada saat itu kan memang seputaran Mekah Madinah gitu kan. Jadi di saat memberikan kewajiban batin kepada istrinya itu ada waktu-waktunya tertentu. Dan Nabi Muhammad SAW sangat pantrang melakukan hubungan suami istri di hari lahir. Makanya banyak sekali orang-orang yang suka bingung, kenapa ya? Kok hidup saya sempit gitu kan? Hidup saya penuh kerumitan, kok penuh masalah? Nah itu harusnya kita mengikuti kan syariat Nabi Muhammad SAW, menjauhi hubungan badan di hari lahir. Hari lahir ya. Ya, terus di saat kita melaksanakan umroh pun juga itu kan fokus berdoa. Jangan sampai melakukan hubungan suami istri. Jikalau melakukan hubungan suami istri, ketika pulang umroh itu pasti akan ada sedikit masalah di dalam kehidupannya. Dan itu sangkut pautnya bermasalah dengan orang lain yang datangnya dengan tiba-tiba. Itu sih. Terus seperti ada lagi sih beberapa hal ya di dalam kitab Haji Fathul Quran itu, di saat kita umroh pun juga sebenarnya jangan pernah memikirkan hal-hal kemaksiatan. Karena kalau kita memikirkan hal-hal kemaksiatan di saat kita pulang umroh itu, kita bukan menjadi baik, tapi kita akan menjadi jahat dalam segi hal birahi itu. Nah, untuk orang-orang yang susah setelah pulang umroh, selain dari hartanya yang kotor ya, itu pun juga ada di sana itu niatannya hanya untuk liburan. Liburan ya. Berarti kembali lagi ke niat ya. Betul, kembali lagi ke niat. Dan kita harus di saat kita memasuki tanah haram gitu kan, di situ kita harus benar-benar mengikuti syariat dari Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah sekalipun menentangnya atau melanggarnya gitu. Karena kalau misalkan kita melanggarnya, percuma. Uang habis gitu kan, dipakai berangkat ke sana, ibadah juga nggak diterima. Akhirnya kita harus mengulang lagi. Makanya kan ada peribahasa ya, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, untuk orang yang umroh itu maksimal 3 kali harus udah benar akhlaknya, harus udah benar niatnya. Karena kalau misalkan setelah 3 kali umroh masih tetap tujuannya itu tidak baik gitu kan, masih melanggar syariat-syariat dari Rasul, itu tidak akan benar. Hidupnya akan selalu penuh dengan kerumitan. Begitu. Terus kan banyak yang pulang dari sana itu bawa oleh-oleh ke sini, misalkan seperti kurma sama air jam-jam, pastinya itu kan. Iya. Nah, di situ kan ada terkandung khasiat-khasiat tertentu. Boleh diceritakan, diterangkan, dijelaskan tentang khasiat. Kalau untuk air jam-jam ya, sebenarnya itu murni kan. Tanpa kita mempunyai niat pun juga dengan meminum air jam-jam itu akan bisa menyehatkan badan. Tetapi alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu dan mempunyai niat. Contohnya kita mempunyai penyakit diabetes nih gitu kan, contohnya ya, kita memohon kepada Allah, munajat kepada Allah, mudah-mudahan dengan sababiahnya air jam-jam ini penyakit saya sembuh. Nah itu ada cara-cara khusus, cara-cara terapi khusus yang harus kita lakukan. Jadi di saat kita meminum air jam-jam itu kita harus menghadap ke kiblat dalam keadaan mempunyai wudu. Di situ kita munajat dulu kepada Allah, berdoa, dan kita selalu meminta sababiahnya dengan ayat-ayat suci yang ada di dalam Quran. Contoh, misalkan dengan surat Al-Fatihah, dengan surat Al-Ikhlas. Jadi gini, ya Allah, saya meminta sababiahnya dan barokahnya dari doa surat Al-Ikhlas. Semoga sababiahnya air jam-jam ini dan barokah doa ini bisa masuk ke dalam diri saya dan menyehatkan tubuh saya. Dan semoga penyakit saya, diabetes ini cepat sembuh. Contoh seperti itu. Dan di saat minumnya itu ada caranya juga. Kita tidak langsung hanya meminumnya saja gitu. Tapi kita pun juga harus tahan napas dan harus minum sekenyangnya. Jadi seketika kita sudah kenyang, nanti kan kita tuh buang air terus ya. Itu akan kebuang semua penyakit-penyakit dan racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah itu air jam-jam. Kalau untuk kurma itu khasiatnya bisa mencerdaskan otak bayi. Contoh kalau misalkan kita punya bayi dan kita membacakan 2 kalimat syahadat dan kurma itu sedikit diletakkan di langit-langit mulut, insya Allah nanti akan menjadi cerdas dan akan kuat ingatannya. Nah kurma pun juga sebenarnya masih banyak fadilah ya. Selain dari bisa membuat bayi itu pintar dan kuat ingatannya, ternyata bisa menyembuhkan orang yang kena guna-guna atau sihir.
jikalau kita memakannya di pagi hari 7 butir kurma dengan membacakan la haula wala quwata 3 7 kali. butir ya? Ya, 7 butir. Kalau untuk pengobatan berapa butir? Kalau untuk pengobatan itu bisa sehari itu 9 butir. Jadi pagi 3, siang 3, dan malam 3. Oh enggak 9 pagi 9 siang 9. Enggak. 3-3. Karena kan 3-3. hitungannya memang harus selalu ganjil ya. Kurma yang dari Arab atau sekarang kan banyak kurma yang ditanam di Indonesia ya? yang asli dari, Yang dari Mekah, dari Jadi Madinah. Yang di pasar-pasar itu kurma yang mana sih? Kalau itu kan Kurma kurma lokal ya. Ya. Jadi kalau untuk kurma Arab, lokal itu khasiatnya hanya bisa untuk Waran gulanya. ini apa? Stamina kalau untuk kurma lokal. Tapi kalau stamina, untuk kurma yang asli dari Tanah Haram itu banyak sekali padilah-padilahnya. Alhamdulillah Neng, berterima kasih. Saya sangat ucapkan terima kasih dengan badan Sama-sama. saya atas jawaban-jawaban Neng yang insya Allah bidillah Amin. sangat menguatkan, meyakinkan, dan insya Allah barokah ilmu Neng. Amin. Amin. Dan saya doakan mudah-mudahan Neng beserta keluarga makin barokah, Insya Allah. makin sehat, dan anak Neng jadi soleh dan solehah. Amin. Amin. Gitu pula saya ingin mohon doanya, semoga saya dan keluarga berikut teman-teman saya dilindungi oleh Allah dunia dan akhirat. Amin. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, hatur nuhun setinggi-tingginya. Sami-sami. Ya sahabat IMP, alhamdulillah obrolan santai dengan Pak Kiai Haji Jaja Abdul Jabar dan juga Pak Ustadz Usep sudah selesai ya, dan insya Allah kedepannya kita akan membahas tema yang menarik lagi. Sebelum saya pamit undur diri, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.